Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan tentang materi mapel akuntansi yang digunakan dalam UNBK sudah tahap terakhir ya. Ini tinggal yang part praktik akuntansi manufaktur. Kemarin sudah kita pelajari tentang dasar keuangan, kemudian praktik akuntansi jasa dagang, lalu akuntansi keuangan, kemudian komputer akuntansi, lalu ada administrasi pajak. Dan ini yang terakhir tentang akuntansi manufaktur atau akuntansi biaya. Kita mulai. Berikut ini adalah daftar biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan 500 unit produk pada perusahaan yang berproduksi secara pesanan sebagai berikut. Ada pemakaian bahan baku, upah langsung, upah tak langsung, BOP yang dibebankan, BOP sesungguhnya. Ditanyakan jumlah biaya produksi per unit produk pesanan adalah kita hitung dulu untuk apa saja yang diperlukan dalam menghitung biaya produksi. Di antaranya ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja atau upah langsung, kemudian biaya overhead pabrik. Di dalamnya ini ada bahan pembantu, tenaga kerja tak langsung, produksi tak langsung, dan sebagainya. Jawabannya adalah yang D, 38.000, diperoleh dari kita tambahkan semua unsur yang ada disebutkan di sini, kecuali BOP sesungguhnya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 poin kita tambahkan, lalu kita bagi dengan unit produknya, ada 500 unit. Hasilnya adalah Rp38.000 per unit, yang D. Kenapa BOP sesungguhnya tidak kita ikutkan? Ini penjelasannya. Jadi pembeda dari metode harga pokok pesanan dengan harga pokok proses. Kita langsung di poin terakhir, pembebanan biaya overhead pabrik. Kalau metode harga pokok pesanan dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Jadi sudah ditentukan berapa BOP yang dibebankan. Sedangkan pada metode harga pokok proses dibebankan kepada produk sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi selama periode akuntansi. Maka tadi sebelumnya ini yang tidak kita ikutkan. Hanya 1, 2, 3, 4 poin. Itu penjelasannya. Lanjut soal kedua masih dengan poin yang sama. Tapi di sini perbedaannya menghasilkan 1000 pieces produk. Jadi tinggal kita hitung pembaginya dibagi 1000 unit. Hasilnya adalah Rp19.000 per unit. Soal ketiga juga masih dengan jenis yang sama. Perbedaannya di penghasilan produknya ada 800 pieces. Jadi kita bagi 800, 19 juta dibagi 800, hasilnya Rp23.750 per unit. Itu tentang biaya produksi. Kita lanjut ke unit equivalent departemen. PT Mango memproduksi minuman sehat rasa buah melalui 2 departemen produksi, yaitu data produksi untuk bulan Oktober 2018. Ada Departemen 1 dan Departemen 2. Ditanyakan berapa unit ekuivalen untuk biaya bahan baku Departemen 2 dengan metode rata-rata tertimbang. Maka di sini kita akan menghitung produk jadinya, yaitu produk selesai yang ditransfer ke gudang sebesar 120.000 unit dan BDP akhir atau barang dalam proses akhirnya, di mana bahan baku ini tingkat penyelesaiannya itu 100%. Jadi 100%-nya 12.000 unit itu tetap 12.000. 120 ditambah 12 jadinya 132.000 unit. Jawabannya yang A. Jika kita menghitung
biaya konversi itu untuk apa sih? Biaya konversi itu untuk biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Jadi mungkin di paket yang lainnya ditanyakan untuk BTKL atau BOP, maka kita menghitung 70%-nya di sini. Itu untuk penyesuaian soal mungkin di paket yang lainnya. Kemudian ada biaya variabel. Tuan Udin memiliki usaha produksi furniture. Dalam produksinya ia membutuhkan bahan baku berupa kayu, bahan penolongnya yakni paku, cat, perkakas, serta tenaga kerjanya tukang potong kayu, tukang rakit furniture, dan juga tukang cat furniture. Yang termasuk biaya variabel pada usaha Tuan Udin adalah, nah kita perlu jelaskan tentang biaya variabel, itu sejenis apa, kemudian apa yang menjadi lawannya itu ada biaya tetap dan juga biaya semi variabel atau semi tetap. Biaya variabel sendiri adalah biaya yang jumlahnya akan berubah secara proporsional pada saat level atau jumlah dari aktivitasnya berubah. Nah, di sini contohnya adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, selain dari BBB dan BTKL, itu masuk ke biaya tetap serta biaya semi variabel. Jadi, mana yang termasuk biaya variabel bagi Tuan Udin? Jadi yang berubah-ubah mengikuti jumlah produksinya, jawabannya adalah bahan baku kayu. Ya, ingat, untuk biaya variabel itu BBB dan BTKL. Nah, ini kebalikannya atau lawannya dari biaya variabel, biaya tetap. Maka biaya tetap bagi Tuan Udin itu adalah biaya yang besar kecilnya tidak dipengaruhi jumlah volume kegiatan perusahaan. Yang tidak dipengaruhi itu perkakas. Perkakas itu peralatan ya. Jadi mau produksinya berapapun, perkakas ya tetap nilainya segitu. Biaya variabel lagi, Nyonya Yanti memiliki usaha produksi roti. Dalam produksinya ia membutuhkan bahan baku, tepung terigu, dan telur. Bahan penolongnya ada ragi instan, gula pasir, mentega, peralatan mixer, dan oven pemanggang. Serta tenaga kerjanya, tukang adon, tukang manggang, dan tukang bungkus. Juga sewa tempat produksi. Nah, mana sih yang termasuk biaya variabel bagi usaha Nyonya Yanti? Ingat tadi variabel apa? Variabel itu yang perubahannya itu proporsional mengikuti jumlah produksinya. Tentu saja bahan baku dari usaha roti ini. Bahan bakunya apa? Yang A, tepung terigu dan telur. Ini bahan baku. Oke. Kemudian biaya overhead pabrik. Berikut ini adalah biaya yang ada di industri furniture mebel ya. Yang termasuk BOP. Oke, yang termasuk BOP berarti kecuali bahan baku dan tenaga kerja langsung. Ini yang termasuk BOP itu bahan penolong, kemudian bahan tenaga produksi tak langsung. Nah, di sini bahan bakunya itu kayu, tenaga kerja langsungnya ada upah, bagian potong, sama gaji bagian penghalus. Nah, selain itu semua itu adalah BOP. Jadi jawabannya yang B. Nomor 2 yaitu paku, nomor 4 penyusutan mesin potong, nomor 6 biaya listrik pabrik. Masih BOP. Oke, dengan ini pada industri garmen. Oke. Yang termasuk biaya bahan baku adalah kain, upah tukang jahit, dan upah tukang potong. Jadi kain nomor 6, kemudian tukang jahit nomor 7 sama tukang potong 678, kecuali 678. Jadi ini ada 6, ada 6, ada 6, ada 6, otomatis tereliminasi dan jawabannya yang A. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Masih BOP lagi
Di sini yang termasuk ke dalam biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja ya. Di sini yang termasuk biaya tenaga kerja. Nih ya, tenaga kerja bisa langsung yaitu upah tukang jahit, upah tukang potong, maupun yang tidak langsung seperti upah mandor, gaji keamanan pabrik, upah bagian pengepakan. Jawabannya yang C, 7 dan 8. Jadi bisa yang langsung maupun yang tidak langsung. Lalu ada jurnal. Jurnal untuk mencatat pemakaian biaya bahan baku senilai 1.200.000 pada perusahaan manufaktur adalah, kalau bahan baku itu dipakai, maka persediaannya berkurang di sisi kredit. Mana yang persediaannya berkurang di sisi kredit? Ada pilihan B dan D. Tinggal kita tentukan yang debitnya debitnya tepat itu tentang biaya bahan baku. Jadi jawabannya yang